Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat datang di perkuliahan semester 5 untuk teman-teman mahasiswa semester 5. Pada mata kuliah teknik optimasi ini, dengan beban SKS 2 SKS nanti akan diampu oleh saya dan juga Bu Eni. Saya akan mengampu setelah sampai UTS dan Bu Eni setelah UTS. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester? Yaitu mempelajari bagaimana memodelkan masalah nonlinier dengan alokasi sumber daya yang terbatas, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Model yang dibentuk adalah maksimasi atau minimasi dengan fungsi nonlinier dengan atau tanpa kendala. Materinya sudah saya tuliskan selama 16 kali pertemuan. Untuk yang minggu pertama ini kita akan belajar tentang kontrak kuliah, konsep nonlinear programming, dan beberapa contoh-contoh. Yang kemudian ada bobot penilaiannya, nanti akan ada tugas 1, kuis 1, UTS, dan sikap. Dengan bobot yang sama, Bu Eni akan menilai juga mengenai sikap, tugas 2, kuis 2, dan UAS. Kemudian peraturan kelas. Kelas akan dimulai sesuai dengan jadwal, dan jangan lupa untuk mengisi presensi online. Kemudian memakai baju yang sopan, HP silent selama kelas berlangsung. Kemudian mahasiswa yang tidak masuk karena izin harus disertakan surat kepada dosen. Pustakanya silakan download melalui libgen.is untuk buku Operation and Research miliknya Winston. Ini sampulnya. Kemudian kalian bisa download untuk buku pendukung lainnya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang riset operasi. Riset operasi adalah penerapan model ilmiah di bidang matematika dan statistik. Awal mula adanya riset operasi ini adalah pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu bagaimana pemecahan masalah tentang penyebaran radar, penyebaran kapal untuk meminimalkan kerugian dengan strategi-strategi untuk pertahanan udara. Kemudian setelah adanya riset operasi yang diaplikasikan pada saat Perang Dunia II, maka saat ini mengalami perkembangan di beberapa bidang, yaitu di bidang manufaktur, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian tujuannya apa sih adanya riset operasi ini? Yaitu melakukan optimasi, baik itu optimasi untuk meminimumkan maupun memaksimumkan. Terdapat dua jenis, yaitu optimasi dengan kendala dan tanpa kendala. Kendala itu apa? Syarat tertentu, yaitu batasan tertentu untuk memenuhi variabel keputusan. Kemudian model optimasi. Kalian sebelumnya pernah belajar mengenai pemrograman linier. Nah, model optimasi itu nanti akan meliputi variabel keputusan dan fungsi tujuan. Untuk model linear sendiri merupakan hasil kali antara variabel keputusan dengan konstanta, sehingga fungsi tujuannya fx1 sampai xn sama dengan sigma cj kalikan xj, konstanta dikalikan dengan variabel keputusan. Ada yang kedua yaitu model nonlinear, yaitu yang ada pada mata kuliah ini, teknik optimasi nonlinear. Berkebalikan dari linear programming, yaitu suatu cara pemecahan masalah di mana variabelnya tidak bersifat linear. Artinya tidak ada hubungan satu sama lainnya. Masalah yang dialami tidak bisa dipecahkan dengan linear, malah justru akan timbul variabel baru, sehingga kita tidak mendapatkan hasil akhir dari permasalahan utama. Begitu berlanjut dan tidak ada hasil akhirnya. Contohnya untuk masalah nonlinear adalah fungsi fp sama dengan 3000 PE pangkat min P. Begitu juga dengan fungsi P dan A sama dengan 30.000 P pangkat min 2 A pangkat min pangkat 1/6. Nah, ini adalah tabel 2 yang ada di bukunya Winston di chapter 11 untuk diingat kembali. Ini adalah fungsi turunan. Jadi kalau fungsi A diturunkan menjadi konstanta, diturunkan menjadi 0, fungsi X diturunkan menjadi 1 dan sebagainya. Contoh soalnya biar kalian semakin memahami. Jika sebuah perusahaan menetapkan harga P untuk suatu produk, maka ia dapat menjual 3E pangkat min P ribu unit produk. Sehingga fungsi tujuannya adalah 3 kali 1000 unit produk. 3000 P kali E pangkat min P adalah pendapatan perusahaan. Nah, pertanyaannya untuk nilai P berapakah FP menurun dan untuk nilai P berapakah FP meningkat? Nah, untuk mengetahuinya adalah dengan cara mengoptimalkan. Selama ini kita tahu bahwa cara mengoptimasi suatu fungsi adalah dengan cara diturunkan. Nah, fungsi awalnya FP sama dengan 3000 PE pangkat min P. Turunannya adalah
Nah, min P diturunkan menjadi min 1. Min 1 kali 3000 PE pangkat min P. Min 3000 PE pangkat min P. Kemudian turunan dalamnya 3000 PE ini diturunkan terhadap P. Sehingga 1 kali 3000 E pangkat min P. Sehingga hasilnya adalah 3000 E pangkat min P kali 1 min P. Nah, ini 3000 E pangkat min P dikalikan min 3000 ditambah min 3000 PE pangkat min P. Kemudian pertanyaannya untuk nilai P berapa, FP menurun. Nah, untuk P kurang dari 1, F aksen P lebih besar 0, sehingga FP-nya meningkat. Untuk P kurang lebih besar 1, maka F aksen P kurang dari 0 dan FP menurun. Kita tahunya dari mana? Kita cobakan saja jika nilai FP-nya, wah ini tertutup ya tabelnya. Sebentar. Jadi nanti kalian bisa lihat di PowerPoint, ketika saya masukkan nilainya itu kurang dari 1, maka F aksen P hasilnya lebih besar 0, dan ketika kita masukkan nilai P-nya lebih besar dari 1, maka F aksen P-nya adalah kurang dari 0. Kemudian yang kedua, misalkan harga saat ini adalah $4 dan perusahaan menaikkan harga sebesar 5 sen. Sekitar berapakah pendapatan perusahaan berubah? Maka untuk mengetahui perubahannya, F 4,05 jadi 4 sen ditambah $4 ditambah 5 sen 4,05 dikurangi dengan harga saat ini $4, nilai fungsi P dengan P $4. Maka 3000 kali 4,05 E pangkat 4,05 adalah 211,68 dikurangi 3000 kali 4 kali eksponensial pangkat 4 nilainya adalah 219,79, sehingga ketika harganya dinaikkan mengalami perubahan atau minus 8,11. Jadi jelas ya bahwa ini adalah kasus non-linear. Kita tahunya dari mana? Karena dia tidak linear. Ketika ada penambahan sebesar P, maka hasil FP-nya adalah bertambah. Ternyata hasilnya tidak demikian. Ketika kita tambahkan P sebesar 0,05, maka hasilnya menjadi turun 8,11. Kemudian contoh yang kedua, permintaan FP aksen A adalah 30.000 P pangkat min 2 A pangkat min 1 untuk suatu produk. Tergantung pada harga produk sebesar P dan sebesar $A digunakan untuk mengiklankan produk. Soalnya yang pertama, apakah permintaan meningkatkan atau menurunkan fungsi harga? Nah ini, berarti kalau dia ditanyakan terhadap harga, maka kita turunkan terhadap P. Fungsi ini diturunkan terhadap P, maka min 2P dikalikan 30.000 untuk P pangkat min 2 min 1 menjadi min 3. 30.000 min 2P pangkat min 3 A-nya tetap karena tidak diturunkan karena penurunannya terhadap P. A seper 6, sehingga hasilnya min 60.000 P pangkat min 3 A seper 6. Nah, untuk yang soal kedua. Nah, untuk ini pertanyaannya meningkatkan atau menurunkan fungsi harga, maka ini nilai P yang mungkin adalah kurang dari 0, karena ketika kita masukkan nilai P-nya lebih dari 0, maka fungsi P-nya adalah minus, sedangkan ketika kita masukkan fungsi P-nya adalah kurang dari 0, maka hasilnya adalah positif. Kemudian sedangkan kita memilih fungsi yang paling memungkinkan, yaitu fungsi P dengan hasil yang positif. Untuk yang soal kedua, apakah permintaan fungsi peningkatan atau penurunan dari pengeluaran iklan? Jadi kalau pertanyaannya adalah iklan, maka kita turunkan terhadap A, sehingga 30.000 P pangkat min 2 tetap, kemudian A diturunkan menjadi 1/6 A pangkat 1/6 min 6/6, sehingga min 5/6. Hasilnya 30.000 dibagi 6 adalah 5.000. 5.000 P pangkat min 2 A pangkat min 5/6. Sama halnya tadi kita masukkan ketika nilainya adalah lebih dari 0, maka hasilnya FA-nya adalah positif, sedangkan kita masukkan nilai A-nya kurang dari 0, maka dia tidak mendapatkan hasil perhitungan, sehingga fungsi iklan adalah pengeluaran iklan adalah meningkatkan fungsi. Nah,
tidak terlihat ya. Nah, ini yang soal yang nomor 3. Jika P sama dengan 10 dan A sama dengan 1 juta dengan potongan harga sebesar $1, maka akan meningkatkan sekitar berapa produk. Yang ditanyakan adalah jumlah produk. Kita masukkan ke dalam fungsi produk. Jadi delta F per delta P, P-nya adalah 10 dan A-nya 1 juta. Min 60.000 dikalikan 1 juta pangkat min 3 adalah 1/1000 dikalikan dengan A-nya, ini adalah P-nya adalah 10. 10 pangkat min 3 adalah 1/1000, kemudian A-nya adalah 1 juta pangkat 1/6. Maka hasilnya adalah minus 600. Karena dia pemotongan harga, maka dia tandanya adalah minus. Min 1 kali min 600 adalah 600 unit, sehingga sekitar 600 produk akan meningkatkan permintaan jika P-nya 10 dan biaya iklannya adalah 1 juta. Nah, konsep nonlinear programming adalah mencari nilai dari suatu variabel keputusan. Kita mencari nilai x1 sampai xn dengan fungsi tujuan yang sudah didefinisikan di awal. Jadi kita kan tadi selama tadi kan ada berapa nilai P, berapa harga yang diinginkan jika fungsi maksimasi atau fungsi minimasi adalah seperti ini. Jadi untuk konsep umumnya adalah fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan Z maksimum atau minimum Z sama dengan fx1 sampai xn dengan batasan atau ST subject to G1 sampai Gm x1 sampai xn kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1 sampai Bm. Nah, di mana G merupakan fungsi non-linear, dimungkinkan adanya maksimasi atau minimasi tanpa kendala. Jadi tidak selalu dengan menggunakan kendala seperti ini, tapi mungkin hanya diketahui maksimum atau minimum Z sama dengan fungsi ini, berapa hasilnya seperti itu. Kemudian yang kita ketahui metode penyelesaian LP ada metode grafis, simplex, analisis sensitivitas, metode dualitas, dan sebagainya. Kalau NNP kita menggunakan pengali Lagrange, kondisi Karus-Tucker, kemudian golden section research, dan metode lainnya quadratic dan separable programming. Nah, kita akan belajar mengenai perbedaan titik ekstrim antara pemrograman linear dan non-linear programming. Di dalam LP, daerah visible atau daerah kemungkinan hasil merupakan titik ekstrim atau pojok. Jadi titiknya ada kemungkinan di pojok ini 0,6, kemudian 4,0. Dan di sini, di titik ini dan di titik ini. Akan tetapi di non-linear programming, daerah visible atau daerah kemungkinan hasil berupa himpunan konvek dan belum tentu pada titik ekstrim atau titik pojok. Ternyata hasil untuk grafik ini bukan berarti solusi optimalnya ada di K sama dengan 2, L sama dengan 0, atau di titik C K sama dengan 0, L sama dengan 8, tetapi terjadi di K sama dengan 1 dan L sama dengan 4 yang bukan merupakan titik pojok atau titik ekstrim. Titik ekstrimnya kan ada pada A dan C, A, B, dan C. Nah, daerah visible itu apa? Merupakan himpunan titik-titik X1 sampai Xn yang memenuhi seluruh M kendala. Jadi ini kan terdapat beberapa kendala ya. Ini kendala garis ini, garis 2x-12, garis X1 sama dengan 14, maka hasil daerah visiblenya adalah di bagian abu-abu. Sama halnya dengan kasus non-linear programming, daerah visible adalah yang memenuhi titik-titik kendala. Nah, contohnya, suatu perusahaan menggunakan K unit alat dan L orang tenaga kerja, sehingga perusahaan tersebut dapat memproduksi K kali L suatu produk unit. Berarti ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan KL suatu produk. Jika alatnya dibeli adalah 4 per unit dan tenaga kerja yang harus dibayar adalah 1 orang per dolar dan dimiliki modalnya hanyalah $8,
Bagaimana perusahaan memaksimumkan jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi kita definisikan fungsi tujuannya yaitu maksimum Z sama dengan K kali L. Fungsi objektifnya memaksimumkan jumlah produksi sebagai fungsi dari alat dan tenaga kerja. Kemudian fungsi kendalanya adalah ada kendala modal dan kendala non-negatif. Selalu ada kendala non-negatif ya. Nah, kendala modalnya adalah 4K plus L kurang dari sama dengan 8 modalnya ya. Kemudian K dan L lebih besar sama dengan 0. Daerah visible A, B, C merupakan himpunan konveks. Himpunan konveks adalah titik-titik yang memenuhi nilai sembarang. Jadi himpunan konveks itu adalah titik-titik yang berada pada daerah visible. Kemudian titik D terkena garis isoprofit paling akhir tapi bukan titik pojok. Jadi D adalah nilai optimal. Nah, untuk mengetahuinya caranya adalah dengan melakukan simulasi. Nah, kita buat tabel untuk nilai K dan L. Kemudian fungsi tujuannya adalah K kali L dan fungsi batasannya adalah 4K plus L. Nah, tadi kan kita simulasikan. Kemudian setelah itu kita cari nilai KL yang maksimum. Ternyata nilainya adalah 4. Jadi selain itu bukan merupakan nilai optimum. Kemudian fungsi batasannya adalah kurang dari sama dengan 8. Jadi kalau lebih dari maka dia bukan merupakan fungsi tidak memenuhi fungsi batasannya. Sehingga nilai yang memenuhi untuk fungsi tujuan KL dan fungsi batasan 4K plus L adalah K sama dengan 1 dan L sama dengan 4. Nah, contoh kedua, kasus di mana fungsi objektif berupa fungsi nonlinier yang akan dimaksimumkan pada daerah visible adalah selang tertutup antara 0 sampai 1. Jadi misalkan maksimum Z adalah suatu fungsi f(x). Nah, hasilnya ternyata garis isoprofit bukan berada pada garis lurus berupa selang 0 sampai 1, tetapi solusinya adalah setengah. Jadi ini contoh-contoh ini menunjukkan bahwa untuk kasus nonlinear programming itu adalah solusinya bukan berada pada titik pojok. Contoh 3, misal dengan fungsi objektif atau fungsi tujuannya maksimum Z adalah fungsi f(x) dengan batasan 0 sampai 10. Titik A dan B adalah maksimum lokal, tetapi C merupakan solusi optimal karena merupakan maksimum global. Nah, untuk menentukan apakah dia maksimum lokal atau minimum lokal atau maksimum global atau minimum global, kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, asumsi NLP adalah dia tidak mempunyai asumsi aditif dan proporsional seperti pada LP. Artinya seperti tadi, jika ada kenaikan sebesar P satuan, maka fungsinya akan naik sebesar P satuan juga. Itu tidak berlaku pada nonlinear programming. Nah, ini ya. Jika X dinaikkan satu satuan, maka meningkat secara proporsional. Nah, ini. Jika X diperbesar 2 kali lipat, kontribusi terhadap Z tidak akan 2 kali lipat. Nah, ini adalah tugasnya, masih sederhana. Tadi kan sudah saya contohkan bagaimana memaksimumkan atau meminimumkan suatu kasus. Nah, dengan gambar seperti ini, silakan kalian selesaikan untuk mencari volume. Mencari volume dari kubus ini. Sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Apabila masih ada pertanyaan, silakan bisa menanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.